Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Organ-organ yang terlibat pada sistem ekskresi itu adalah ginjal, kulit, paru-paru, serta hati. Kalau kemarin sudah dijelaskan secara mendetail tentang ginjal, sekarang kita lanjut mengenai organ yang lainnya, yaitu kulit, paru-paru, serta hati. Kulit, zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit itu berupa keringat, dan keringat kita itu mengandung air, ion-ion, kemudian garam atau NaCl, serta urea. Fungsi dari kulit itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, pembentukan dan pengeluaran keringat. Kemudian, kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Kulit itu juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh serta menerima rangsangan dari luar. Lapisan-lapisan kulit. Ada dua lapisan utama dari kulit, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kemudian ada lapisan tambahan, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan dermis disebut juga kulit ari. Lapisan dermis itu adalah kulit jangat, serta lapisan hipodermis disebut juga lapisan subkutan. Lapisan epidermis atau kulit ari tersusun dari stratum corneum, stratum granulosum, serta stratum germinativum. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel epitel. Jadi kalau pada tumbuhan lapisan terluarnya itu adalah sel-sel epidermis, sedangkan kalau pada manusia sel-sel terluar itu merupakan sel-sel epitel. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Itu sebabnya pada permukaan kulit kita sampai dalam kedalaman tertentu itu apabila terkadang terkelupas kemudian kita tarik itu tidak merasakan sakit dan tidak mengeluarkan darah. Nah, lapisan itu merupakan lapisan epidermis. Mengapa lapisan tersebut tidak merasakan sakit dan tidak mengeluarkan darah? Karena sampai lapisan tersebut itu tidak memiliki pembuluh darah dan tidak memiliki serabut saraf. Tapi kalau kita cucuk lebih dalam lagi kulit kita, maka bisa berdarah dan terasa sakit. Itu artinya kita sudah masuk ke lapisan kulit berikutnya, yaitu lapisan dermis. Stratum corneum. Tadi epidermis itu terdiri dari stratum corneum, granulosum, serta stratum germinativum. Stratum corneum itu lapisan kulit mati yang selalu mengelupas, kan? Kalau kalian perhatikan kadang-kadang kulit kita itu suka mengelupas. Nah, di situ merupakan lapisan stratum corneum. Sedangkan stratum granulosum itu ada di bawah stratum corneum. Di situ merupakan lapisan yang mengandung pigmen yang memberi warna pada kulit. Nah, pigmen pemberi warna pada kulit itu disebut dengan pigmen melanin. Semakin banyak pigmen melanin pada kulit seseorang, maka warna kulitnya semakin gelap. Pigmen melanin ini selain berfungsi memberi warna pada kulit, ia juga berfungsi melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini bisa menyebabkan kanker kulit. Kemudian di bawah stratum granulosum itu terdapat lapisan yang terus-menerus membelah
membentuk sel baru untuk menggantikan sel kulit yang mengelupas. Nah, lapisan yang terus membelah ini disebut dengan lapisan stratum germinativum. Kemudian lapisan di bawah epidermis itu adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Pada lapisan dermis itu terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, serta kelenjar keringat. Kemudian yang terbawah itu adalah hipodermis atau disebut juga lapisan subkutan. Hipodermis itu banyak tersusun atas lemak sehingga berfungsi menjaga suhu tubuh. Jadi lemak itu berfungsi menahan panas dari tubuh kita. Itu sebabnya orang gemuk itu kadang-kadang walaupun udara dingin dia tetap merasakan panas, karena pada orang gemuk itu lebih banyak lapisan lemaknya atau hipodermisnya lebih tebal sehingga menahan keluarnya panas dari dalam tubuh, sehingga dia tidak kedinginan karena tubuhnya selalu hangat atau panas. Hipodermis ini merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Jadi kulit kita ini dilekatkan ke otot atau daging itu oleh lapisan hipodermis. Lihat ini gambar dari kulit kita. Di sini sebentar. Di sini lapisan teratas ini ada epidermis. Kemudian lapisan di bawahnya yang ditunjukkan ini merupakan lapisan dermis, dan di bawah lagi ini ada lapisan hipodermis. Di sini ditunjukkan ada jaringan saraf, kemudian ada kelenjar keringat. Lihat kelenjar keringat itu, nah bentuknya ruwet-ruwet berputar-putar, itu kelenjar keringat. Kemudian ada jaringan saraf. Di sini ada akar rambut. Nah, di bawah sini ada, pada hipodermis ini ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini disebut juga jaringan adiposa. Ini struktur anatomi dari kulit. Lanjut, paru-paru. Paru-paru sudah banyak dibahas pada sistem pernapasan bab sebelumnya. Jadi di sini hanya dijelaskan sekilas saja. Paru-paru, tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada paru-paru itu adalah pada alveolus. Zat sisa yang dikeluarkan
melalui paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air. Ketika kita menghembuskan nafas di depan cermin, cermin akan berembun. Hal ini membuktikan bahwa udara pernafasan yang kita keluarkan mengandung uap air. Dan jika kita menghembuskan nafas pada permukaan air kapur, maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa udara pernafasan yang kita keluarkan mengandung karbon dioksida. Selanjutnya hati. Hati itu mengekskresikan atau mengeluarkan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Bilirubin itu diperoleh dari hasil pemecahan hemoglobin pada sel darah merah. Hemoglobin itu apa? Masih ingat? Hemoglobin bagian pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, bilirubin itu diperoleh dari pemecahan hemoglobin pada sel darah merah. Jadi sel darah merah itu hanya berumur sekitar 100 sampai 120 hari. Selanjutnya, karena sel darah merah tidak memiliki inti sel, maka sel darah merah itu harus dirombak. Tempat merombak sel darah merah atau penghancuran sel darah merah itu ada di hati. Fungsi dari hati itu adalah tempat perombakan sel darah merah, kemudian mengubah amoniak NH3 menjadi urea yang selanjutnya akan dibawa darah menuju ginjal. Jadi amoniak itu jika berada dalam tubuh kita akan menjadi zat yang berbahaya bagi sel tubuh kita. Nah, ini proses pemecahan sel darah merah pada hati. Jadi sel darah merah tadi hanya berumur 100 sampai 120 hari, setelah itu dia akan mati atau rusak, dan sel darah merah ini tidak bisa memperbaiki diri sendiri karena sel darah merah tidak memiliki inti sel. Jadi sel darah yang mati akan dikirim ke hati. Nah, selanjutnya bagian dari sel darah merah yang berupa hemoglobin itu akan dipecah di dalam hati. Dia membentuk hemin, zat besi, serta globin. Nah, zat besi ini diubah menjadi asam amino untuk membentuk protein yang lain. Sedangkan globin ini akan diubah membentuk asam amino untuk membentuk protein yang lain. Kemudian zat besi ini berguna untuk membentuk hemoglobin yang baru. Sedangkan hemin ini akan diubah menjadi biliverdin. Kemudian biliverdin itu akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini di usus besar manusia. Jadi biliverdin itu akan dikeluarkan bersama getah empedu masuk ke dalam usus halus, kemudian dia berubah menjadi bilirubin. Kemudian bilirubin akan nanti dibawa ke usus besar. Di usus besar bilirubin akan berubah menjadi urobilinogen, dan urobilinogen ini nanti akan berubah menjadi urobilin serta sterkobilin. Urobilin ini memberi warna kuning pada urin, sedangkan sterkobilin itu memberikan warna coklat, kuning-kuning coklat pada feses. Itu sebabnya urinmu berwarna kuning serta fesesmu berwarna coklat. Jadi asalnya adalah dari perombakan sel darah merah tadi. Kemudian ini gangguan pada sistem ekskresi manusia, ada nefritis, batu ginjal, albuminaria, kemudian ada hematuria, ada diabetes insipidus, ada kanker ginjal, ada jerawat, serta biang keringat. Kita bahas satu-satu. Nefritis atau peradangan pada nefron. Ini adalah rusaknya nefron, terutama pada bagian glomerulus.
Nefritis itu menyebabkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air pada kaki karena penyerapan air terganggu. Penyebabnya bisa berupa infeksi bakteri Streptococcus. Upaya penanganannya ya terpaksa harus pakai cuci darah atau kalau tidak bisa dengan pencangkokan ginjal. Kemudian ada batu ginjal. Batu ginjal itu adalah terbentuknya endapan garam kalsium dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Nah, batu ginjal ini menyebabkan penderitanya merasa sakit ketika buang air kecil. Kalau batu ginjalnya berukuran kecil-kecil, dia bisa keluar bersama urin. Tapi kalau dia berukuran besar, maka terpaksa dia harus dioperasi. Upaya mencegahnya adalah dengan banyak minum air putih, kemudian membatasi konsumsi garam, kemudian jangan menahan kencing. Ketiga ada albuminaria. Jadi albuminaria ini adalah pada urin penderitanya itu masih terdapat protein. Kenapa? Karena terjadi kerusakan pada glomerulus. Penyebabnya adalah kurang asupan air sehingga memperberat kerja ginjal. Kemudian terlalu banyak konsumsi garam, protein juga bisa menyebabkan albuminaria. Jadi terlalu banyak protein dan garam sehingga ginjal harus bekerja keras untuk menyaringnya. Upaya pencegahannya adalah dengan mengatur jumlah konsumsi garam dan protein. Selanjutnya hematuria. Hematuria ini pada air kencing penderitanya itu terdapat darah atau sel-sel darah merah. Ini terjadi karena infeksi saluran kemih atau karena gesekan antara saluran kemih dengan batu ginjal. Pencegahannya adalah dengan banyak minum air bersih. Kemudian kedua, setelah kita habis buang air, kita ceboknya dari arah belakang ke depan untuk menghindari supaya bakteri dari anus, kuman-kuman dari anus tidak masuk ke dalam saluran kencing. Penyakit kelima ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus terjadi karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi karena hormon ADH-nya kurang, maka penyerapan airnya juga kurang, sehingga banyak air yang harus dikeluarkan, sehingga penderitanya kencing terus-menerus, sangat sering buang air kecil. Penanganannya adalah dengan disuntikan hormon ADH. Kemudian ada kanker ginjal. Kanker ginjal itu adalah tumbuhnya sel yang tidak terkendali pada ginjal. Penanganannya, pencegahannya, menghindari konsumsi bahan kimia yang dapat memicu kanker atau zat-zat karsinogenik. Kalau penanganannya macam-macam, tergantung stadiumnya. Bisa melalui kemoterapi, bisa radiasi, atau ya itu sih penanganannya. Kalau kanker biasanya kemoterapi, radiasi. Kalau diangkat, ya kalau ada donor ginjal bisa ginjalnya diangkat, tapi kalau tidak ada ya tidak bisa. Berikutnya jerawat. Jerawat itu penyumbatan atau peradangan pada kelenjar sebasia atau kelenjar minyak. Pencegahannya rajin membersihkan wajah, bukan wajah aja sebenarnya, karena jerawat itu juga bisa muncul di punggung. Jadi harus rajin membersihkan tubuh. Kemudian kurangi makanan berlemak,
banyak konsumsi buah, serta rajin olahraga. Berikutnya ada biang keringat. Biang keringat merupakan tersumbatnya kelenjar keringat oleh sel kulit mati. Pencegahannya, menjaga kebersihan kulit, gunakan pakaian yang dapat menyerap keringat dan longgar, serta bila berkeringat, lap dengan handuk atau tisu. Selesai? Ya. Jadi materi kita tentang organ-organ ekskresi selesai, dipelajari, pahami, kemudian lanjutkan dengan melatih soal-soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.